Halo teman-teman, balik lagi ke video aku. Buat yang baru gabung, selamat datang. Nama aku Noni. Dan hari ini aku akan membahas tentang hal apa aja yang perlu dan gak perlu dibawa kalau kalian mau kuliah ke Finlandia. Dan video ini adalah request dari Kak Winda. Terima kasih Kak Winda buat requestnya. Semoga video ini bermanfaat buat kakak dan juga teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin, please banget buat teman-teman yang memang tertarik untuk perkuliahan di Finlandia atau terkait dengan hal-hal yang related sama Finlandia gitu. Nah, kalian bisa cek dulu description box aku karena di situ aku list down semua video-video terkait dengan perkuliahan aku di sini dan hidup aku di sini. Jadi supaya kalau kalian pengen nanya sesuatu, pastikan itu yang memang belum aku bahas di video-video aku yang udah aku cantumin di description box. Yuk langsung kita mulai aja. Jadi aku datang ke Finlandia dengan membawa koper yang ungu itu. Ting, itu ya. Yeah. Jadi itu kapasitasnya kalau nggak salah tuh yang 30 apa 40 kilo. Karena memang setahu aku kalau untuk keluar negeri itu kan maksimalnya 30 kilo ya. Terutama kalau kemari sih yang aku tahu ya. Nah kalau kalian lebih dari itu ada toleransi beberapa kilo, tapi kalau udah lebih banget, nah itu kan kalian harus bayar. Jadi aku waktu itu bener-bener packingnya sangat hati-hati supaya aku nggak perlu bayar ekstra kan. Nah, jadi inilah hal-hal yang aku bawa ya. Oke, kita mulai dari makanan atau ransum lah ya. Nah, buat manusia kayak aku yang lidahnya itu Indonesia banget dan tukang makan, jadi makanan ini prioritas aku banget. Jadi waktu aku kemari, aku itu membawa makanan-makanan instan. Jadi aku inget banget tuh aku bawa berbagai jenis Indomie dan gudeg kaleng waktu itu sama abon. Karena aku tuh memang ya pokoknya lidahnya Indonesia banget deh. Jadi aku mesti banget ada makanan-makanan ini kan. Terus aku juga bawa bumbu-bumbu masak. Jadi tahu kan ya yang bumbu-bumbu instan itu, dan juga aku bawa kecap manis dan sambal botol, sambal merah dan sambal hijau. Dan untuk alat masaknya itu aku juga membawa teflon, pisau dan talenan. Nah, itu semua ternyata adalah keputusan yang benar. Kenapa? Karena untuk manusia yang lidahnya Indonesia banget kayak aku ya kan. Dan juga aku tuh orangnya memang doyan makan. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat membantu aku supaya aku setidaknya bisa menghemat untuk beberapa minggu pertama aku di sini gitu. Jadi apalagi kalau lagi kangen makanan Indo banget, jadi aku bisa masak pakai bumbu-bumbu instan yang aku bawa. Karena ternyata kalau di kota aku untuk makanan-makanan Asia itu tergolong cukup mahal. Dan nggak semuanya itu ada. Jadi kayak misalnya di sini tuh aku nggak pernah nemu terasi Indonesia sih. Terus nggak ada yang namanya ikan asin, cumi asin, nah itu tuh nggak ada gitu. Dan kayak kecap juga paling cuma adanya satu merek doang. Jadi memang menurut aku oke banget sih kalau kalian bawa semua yang tadi udah aku sebutin. Lanjut ke pakaian. Nah ini juga yang lumayan ribet nih. Aku membawa jaket winter, jaket anti angin, kaos, baju lengan pendek, dan batik. Terus aku juga membawa baju tangan panjang, celana panjang, shawl, kaos kaki, sarung tangan, dan boots winter yang ada heelsnya. Oke, kalau dari pengalaman aku sendiri, sebenarnya kalau untuk baju, mungkin kalau memang nggak penting-penting banget, kalian bawalah secukupnya aja. Karena misalnya kayak aku bawa jaket winter, itu buntut-buntutnya jaket winter yang aku bawa dari Indonesia itu nggak akan bisa kepake ketika winter. Jadi buntut-buntutnya pun aku akhirnya harus beli juga di sini, soalnya itu nggak kuat untuk nahan dinginnya gitu, jaket-jaket yang aku bawa dari Indonesia. Dan terutama di sini banyak second hand shop di mana kalian tuh bisa beli jaket winter, terus kayak kaos-kaos, pokoknya baju-baju yang memang kalian butuh dengan harga yang jauh lebih murah tapi kondisinya itu masih bagus gitu. Dan jangan pikir maksudnya kayak second hand shop yang mungkin buluk-buluk gitu kali ya. Enggak kok, kalau di sini itu jadi biasanya orang-orang yang pindahan atau orang-orang internasional yang mau balik ke negaranya. Nah, biasa mereka akan taruh pakaian-pakaian mereka di second hand shop ini. Makanya kondisinya itu masih bagus tapi harganya murah. Plus, kalau kalian itu badannya unyil-unyil kayak aku gitu, ini sangat membantu loh. Jadi
aku itu masih belinya baju anak-anak, baju ukuran anak-anak. Malu sih, tapi itu sangat menguntungkan loh, sangat ekonomis karena harganya itu bisa setengah harga baju orang dewasa. Jadi lumayan kan. Jadi aku sih saranin yang kalian bawa dari Indo itu jaket anti angin aja, karena ketika kalian datang ke sini, walaupun mungkin masih summer-summer gitu ya, biasa kan kalian kalau mulai kuliah itu kalian harus datang di bulan Agustus akhir ya kan. Nah itu masih lumayan oke, tapi kalau malam memang udah dingin. Jadi kalian mungkin butuh jaket anti angin itu. Sama batik sih terutama. Jadi kalau misalnya kalian mau ada acara di embassy, atau misalnya kalian ada proyek-proyek tertentu yang mengharuskan untuk pakai baju adat daerah, itu sangat membantu juga. Dan kalau untuk celana, kalau kalian mau berhemat atau kalian punya ukuran size yang ribet, itu aku juga saranin kalian bawa sendiri dari Indo gitu. Sisanya menurut aku lebih baik kalian beli di sini. Dan terutama pelajaran, jangan bawa sepatu yang ada boots-nya. Karena akhirnya boots yang aku bawa dari Indo itu karena ada haknya, itu nggak gitu kepake. Soalnya kan di sini apa-apa jalan kaki kan. Tahu dong, betis kondean ya kan, pakai sepatu yang ada haknya. Jadi itu nggak terlalu kepake gitu. Oke, lanjut ke alat tidur. Jadi aku membawa bantal, selimut tipis, dan spray. Dan itu kalau buat aku itu sangat berguna untuk menghemat. Jadi ketika di sini aku nggak perlu beli apa-apa lagi. Tapi akhirnya ketika udah winter aku tetap harus beli selimut yang lebih tebal sih. Cuma kalau kalian memang pengen hemat juga, ini oke untuk dibawa. Dan untuk perlengkapan pribadi, aku membawa perlengkapan mandi tentunya. Jadi aku bawa sabun, shampoo, sabun cuci muka. Terus untuk perawatan kulit, aku bawa lip balm, moisturizer muka, dan body butter. Dan untuk keperluan alat-alat pribadi itu, aku bawa sisir dan gunting kuku. Dan ini semua juga adalah keputusan yang sangat tepat, karena ini benar-benar membantu aku buat berhemat. Soalnya ternyata peralatan-peralatan pribadi kayak gini di sini itu lumayan mahal harganya. Dan brandnya tuh nggak banyak. Jadi saran aku kalau kalian itu punya merek-merek tertentu yang harus kalian pakai, misalnya kayak sabun cuci muka merek tertentu, atau kalian punya moisturizer tertentu yang biasa kalian pakai, itu lebih baik kalian bawa dari Indonesia. Jadi kalaupun di sini ada, seenggaknya kan kalian bisa berhemat ya kan, karena pasti harganya lebih mahal. Dan bisa jadi merek-merek yang kalian biasa pakai itu nggak ada, karena itu pengalaman aku. Jadi aku bawa beberapa botol sabun cuci muka yang biasa aku pakai, dengan harapan di sini ada juga, karena itu sebenarnya merek internasional gitu. Ternyata tidak ada Ferguson. Aku sampai kayak oke. Dan akhirnya aku jadi ganti-ganti sabun cuci muka, sempet sampai alergi gatel-gatel juga. Jadi makanya saran aku kalau kalian terbiasa dengan merek-merek tertentu, bawalah dari Indo yang banyak. Dan untuk cowok-cowok nih ya, itu penting banget. Walaupun kalian cowok di sini, kalian tetap harus pakai lip balm, moisturizer muka, dan juga body butter atau seenggaknya body lotion, karena ketika winter itu percaya deh kulit kalian bakalan kering banget. Jadi lebih baik kalian bawa dari Indo. Lalu yang lain-lainnya aku membawa alat tulis binder. Kalian tahu binder kan ya? Yang kayak gini gitu loh, tahu kan yang biasa anak-anak ngampus gitu yang ada gini-gininya. Nah, itu aku bawa itu. Terus obat-obatan pribadi itu aku bawa tolak angin, ya kan? Dan kalau untuk perempuan nih, aku menyarankan kalian untuk bawa Softex dari Indonesia. Ini semua adalah keputusan yang benar, karena ternyata orang Finland itu nggak terbiasa untuk menggunakan binder. Jadi waktu itu aku kewalahan juga, karena isi bindernya itu nggak ada yang jual di sini. Aku udah ngecek sampai ke Helsinki, which is ibu kota, itu ternyata nggak ada juga. Nah, akhirnya aku nitip teman aku yang datang ke sini. Terus untuk obat-obatan pribadi itu juga kalau memang kalian punya spesifik, kayak misalnya aku itu doyan banget minum tolak angin ya kan, kalau lagi nggak enak badan gitu. Itu juga oke, karena obat-obatan sih lumayan mahal juga di sini. Dan untuk Softex, terutama untuk cewek-cewek, itu bener-bener penting banget kalian bawa kalau kalian mau berhemat.
karena satu box Softex di sini itu yang isinya paling kayak cuma 10 gitu, itu tuh bisa 3 sampai 4 euro gitu. Kan lumayan banget kan. Jadi menurut aku kalian bisa bawa dulu yang banyak. Kayak waktu itu aku tuh bawa benar-benar persediaan untuk 6 bulan pertama. Jadi itu aku scatter di dalam koper aku gitu supaya hemat tempat ya kan. Jadi aku buka bungkusnya. Dan itu sangat membantu aku buat berhemat sih di semester 1 gitu. Terus yang aku nyesel nggak bawa itu adalah sendal, baju renang, dan kamera. Jadi aku mikir di sini itu ya udahlah sendalnya beli aja ya kan. Ternyata di sini sandal itu tidak semudah itu untuk dicari. Jadi mereka hanya jualnya itu biasanya di musim panas kayak gini gitu. Dan pas aku datang tuh kayaknya musim panasnya kan udah mau selesai tuh ya. Jadinya udah agak susah untuk nyari sendal. Padahal ternyata itu dibutuhkan banget. Kalau misalnya kalian tinggalnya di apartemen yang kayak aku, jadi kayak kalian harus keluar untuk masak ya kan. Jadi aku kan apartemennya cuma kamar, terus sharing kitchen gitu kan. Jadi ketika kalian mau ke kitchen kan butuh alas kaki dong. Dan itu pasti ribet banget kalau kalian mau pakai sepatu. Jadi butuh itu, dan juga kalau kalian akhirnya seneng dengan sauna, itu kalian butuh bawa sendal juga. Nah, berkaitan dengan sauna, ini aku juga cukup nyesel karena aku nggak bawa baju renang. Aku memang tahu di sini orang-orang itu suka sauna dan itu budayanya mereka. Tapi aku tuh nggak kepikiran bahwa aku itu akan suka sauna dan ice swimming. Jadi aku tuh datang ke sini nggak bawa apa-apa karena aku mikir kayak ya udahlah kan di sana juga dingin, kayaknya nggak bakalan kepake. Padahal ternyata kepake banget dan itu harganya mahal baju renang itu di sini. Dan kayaknya kalau untuk baju renang aku agak mikir 2 kali ya kalau mau beli second. Kebayang gak sih tuh kayak beli sempak bekas gitu kan ya, kayak agak geli gitu. Jadi kalau kalian memang seneng untuk nyoba-nyoba hal baru nih ya, misalnya kayak ice swimming, sauna dan sebagainya, itu bawa deh baju renang dari Indonesia. Dan kamera ini aku odong banget sih karena aku pikir kayak ya udahlah di Finlandia nanti bisa lah fotonya pakai handphone doang, dan ternyata tidak, saudara-saudara. Jadi aku menyesal banget aku nggak bawa kamera dari Indonesia karena kalau beli di sini pun juga harganya mahal ya kan. Jadi kalau memang kalian suka foto-foto, dan pastinya kalian akan suka foto-foto sih di sini, itu bawalah kamera. Karena contohnya ketika kalian mau foto aurora, itu nggak akan dapet kalau kalian pakai kamera handphone. Jadi itu harus pakai kamera, seenggaknya kamera pocket lah gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memperkirakan barang apa aja yang perlu dan nggak perlu kalian bawa kalau kalian memang berniat untuk kuliah ke Finlandia. Dan sebelumnya aku ngingetin lagi, jangan lupa untuk cek description box aku. Dan kalau kalian punya request video atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa kirim ke email ini. Dan jangan lupa juga kalau kalian berbaik hati, subscribe boleh banget loh. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you.